Oke, terima kasih buat yang udah pada join di sini. Sekali lagi, ini adalah momen yang asik banget buat kita. Dan biarpun di luar sana hujan, kayaknya di mana-mana hujan nih ya. Biarpun di sana di mana-mana hujan, tempat kalian hujan, tapi life is not about waiting for the storm to pass. It's about learning to dance in the rain. Mari kita sama-sama belajar bersama Good Scriptwriter di acara Good Talks ini. Terima kasih, selamat sore, selamat datang teman-teman Good Audience pada episode ketiga Good Talks, di mana di episode ini kita akan membahas tentang producer think tank, money versus creativity. Seksi banget ya. Money versus creativity, oke, mana yang penting nih? Mana yang paling penting? Di sini kita akan mengobrol di webinar ini bersama dengan Pak David Suwarto, yang akan nanti kita akan discuss itu tentang mana yang penting nih ya, money atau creativity. Oke. Perkenalkan, saya Lintang Pramudawardhani. Di sini saya menjadi moderator yang akan memandu acara hari ini. Jadi acara Good Talks ini tuh acara, sebelumnya saya jelasin sedikit dulu ya. Acara webinar series yang dipersembahkan oleh Lintang Perkasa Waskita setiap bulannya, di mana di sini kita akan membawakan topik-topik yang berhubungan dengan profesi penulis skenario dan hal-hal yang terkait dengan profesi tersebut di industri perfilman. Nah, dua episode sebelumnya tuh sebenarnya udah dibahas. Yang pertama dengan saya sendiri, kita ngebahas tentang penulis skenario, betapa diperlukannya penulis skenario saat ini dengan adanya berbagai macam media. Terus ada juga tentang penyutradaraan, di mana Mas Rudi Sudjarwo udah membahas betapa pentingnya point of view sutradara setelah dia membaca skenario. Nah, khusus hari ini kita tuh mau membicarakan tentang satu aspek yang nggak kalah penting, termasuk dalam triangle system writer, producer, director, dalam pembuatan sebuah film, ya, yaitu aspek produksi dengan tema money versus creativity. Pembahasan kita nih akan berkutat seputar sudut pandang dan pertimbangan produser dalam mempersiapkan skenario yang akan diproduksi. Melalui topik ini kami berharap bisa bantu teman-teman Good Audience dalam berkarya, dan acara hari ini tidak akan berjalan lancar tanpa dukungan dari sponsor kami, sponsor utama kami yaitu Cinemart. Terima kasih banyak Cinemart sudah mensupport kita selama 3 episode belakangan sampai saat ini. Nah, sebelum memulai acara nih, teman-teman harus tahu ya, kita punya tata tertib acara. Ini ada di share tata tertib acaranya. Kalian bisa lihat. Jadi hadirin wajib melakukan pengaturan nama sesuai nama saat pendaftaran. 2, host akan mematikan suara atau audio seluruh hadirin selama sesi webinar. 3, host akan kembali menyalakan audio lagi bagi hadirin yang mengajukan pertanyaan pada sesi tanya jawab. Kemudian hadirin diharapkan menggunakan virtual background yang linknya dapat diakses pada kolom chat atau yang tadi udah saya share juga di depan. Hadirin juga diharapkan untuk mengikuti seluruh rangkaian acara dengan tertib, ya. Dengan seluruh rangkaian acara akan direkam dan disimpan oleh panitia untuk dokumentasi gitu. Hadirin diwajibkan untuk mengisi form evaluasi yang akan diberikan di akhir acara. Oke, jadi dibaca sekali lagi. Sekian untuk tata tertib acara. Jadi tanpa berlama-lama lagi, ayo kita sambut speaker kita hari ini. Ada Pak David Suwarto. Selamat sore, Pak. Sore, Mbak Lintang. Oke, senang banget nih dapat waktunya yang sangat mepet banget. Ini kita Sama-sama, senang sekali. banget nih. Oke, sebelumnya saya perkenalkan dulu ya Pak. Untuk teman-teman sekalian, Pak David ini adalah CEO dari Cinemart, Direktur Programming SCTV, dan Direktur dari PT Surya Citra Media. Pak David ini meraih gelar Bachelor of Business Administration di National University of Singapore. Baru-baru ini beliau juga mengikuti short course mengenai professional program in producing di UCLA School of Theatre, Film and Television. Jadi sangat kompeten ya. Dan sedang mengikuti eksekutif MBA program di Kellogg HKUST. Pak David ini juga produser yang udah memproduseri berbagai sinetron dan web series karya Cinemart seperti Cinta Amarah, Buku Harian Seorang Istri, Love Story The Series, Dewi Rindu, dan tidak lupa yang baru aja tayang nih minggu lalu yaitu web series Ku Pilih Cinta. Kalian harus nonton semua dan jangan lupa download video aplikasinya ya. Gimana Pak? Di tengah-tengah kesibukan nih kita minta waktunya.
Senang sekali bisa bergabung. Terima kasih atas kesempatannya. Wah, seru. Nih dengar-dengar Kak, sebentar lagi mau punya nambah putra lagi ya Pak ya? Iya nih, habis ini saya mau cekin rumah sakit sama istri saya besok lahiran. Oke, teman-teman, kita nggak perpanjang lagi. Cuman saya mau tambah informasi dulu nih sebelum Pak David memulai. Ada informasi penting bahwa sepanjang acara kita akan menggunakan Slido untuk sesi Q&A dan door prize. Nanti link Slido-nya akan dikirimkan melalui kolom chat. Jadi teman-teman langsung cek di kolom chat ya. Dan sekarang juga mungkin udah bisa diakses, silakan. Jadi nanti jika ada pertanyaan untuk Pak David selama acara berlangsung, dimohon untuk mencantumkan nama pada kolom pertanyaan di Slido. Oh, udah ada yang nanya duluan nih, padahal belum kasih materi. Karena nanti kami akan panggil untuk menanyakan langsung pertanyaan kepada Pak David, tapi di akhir acara ya. Jadi tanpa berpanjang lebar lagi, kita akan memulai sesi bersama dengan Pak David. Silakan Pak David, waktu dan tempatnya. Terima kasih Mbak Lintang. Ya, mungkin di kesempatan ini saya menggunakan bantuan dari slides. Jadi kita ada mempersiapkan sedikit slide. Ketika saya diinfo bahwa topiknya adalah money versus creativity ini, rasanya seperti stereotype sekali nih sebetulnya. Karena memang kalau ketemu saya biasanya ngomongin uang. Nah kebetulan saya memang dulunya tidak belajar tentang pembuatan film, dulunya belajarnya keuangan. Tapi saya sangat tertarik sekali dengan film. Dari kecil saya suka nonton film, komik dan lain-lain. Memang tidak terbayang, tidak pernah bermimpi untuk bisa masuk ke industri ini dan akhirnya ikut serta juga dalam industri ini. Sangat menarik dan sangat seru sekali sebetulnya. Nah, kalau ditanya money versus creativity, yang mana yang lebih penting? Kalau saya hanya bisa pilih satu, saya tetap akan pilih creativity, gitu. Jadi, tapi mungkin ada sedikit sharing atau data-data yang saya ingin sampaikan untuk melihat bagaimana money itu menjadi bagian yang juga harus diperhatikan supaya kreativitas itu bisa terus berlanjut, supaya kreativitas itu batasannya semakin kita bisa perbesar sebetulnya. Nah, ini mungkin sedikit gambaran. Jadi, ini adalah pengeluaran pembelian konten di Indonesia. Jadi ini dalam juta dolar. Jadi sekitar 500 juta dolar itu dikeluarkan untuk konten FTA. FTA itu televisi. Jadi di Indonesia itu ada 13 TV nasional, 200 TV daerah. Kira-kira mereka keluar uang sekitar 7 triliun, yaitu 500 juta dolar untuk membiayai semua yang bisa dilihat di layar kaca itu. Lalu ada juga pay TV. Pay TV ini ya kalau subscribe ke Indovision, First Media dan lain-lain itu banyak channel-channelnya, banyak channel asing juga. Nah lisensinya itu kira-kira seperti ini budgetnya. Lalu ada OTT. Nah kalau kita lihat yang paling bertumbuh ini yang putih ini nih yang OTT. OTT ini adalah Netflix, Disney Plus, Video, WeTV, Viu dan lain-lain. Yang sekarang semakin marak dan putihnya ini kalau kita lihat dari 2018 ke 2019 tidak berubah banyak, tapi 2019 ke 2020 bertumbuh hampir mungkin lebih dari 2 kali lipat. Lalu ada yang abu-abu yaitu film. Film itu kalau kita lihat di sini itu kira-kira sekitar 100 juta dolar, jadi 1 triliunan lebih. Dan angkanya tidak terlalu banyak berubah ke tahun 2019, tapi karena pandemi dan bioskop tutup, angkanya menyusut, tapi diselamatkan sebagian oleh OTT. Jadi pelaku industri film itu mempunyai tempat untuk terus berkarya di OTT. Jadi ini dari segi uang, inilah uang yang ada untuk pelaku konten di Indonesia. Tapi memang uang ini dibagi juga dengan pemilik konten luar. Jadi misalnya pembelian lisensi bola, Liga Inggris, La Liga, Champions League, itu juga ada masuk di sini. Pembelian lisensi film-film Hollywood dari Disney atau Fox itu juga ada masuk di sini. Pembelian channel HBO ada juga masuk di sini. Jadi semuanya ada masuk di sini dan ini total
yang bisa didapatkan untuk orang yang ada dalam industri ini adalah 750 juta dolar, yaitu sekitar 10 triliun rupiah kira-kira. 10-11 triliun rupiah. Nah, kita bisa lihat di sini yang sebelah kanan, pertumbuhannya itu, ini estimasi kita sendiri, pertumbuhannya itu bisa dilihat ini cukup, ini yang 2020 mungkin kita belum menambahkan bagian web series, ada tapi kecil, tapi bukan nol juga. Tapi kita mengestimasi bahwa TV itu sekitar 2 triliun yang digunakan untuk produksi drama. Jadi ini termasuk sinetron, FTV, ya bentuk-bentuk drama yang ada di TV. Ini tidak termasuk bentuk-bentuk non-drama seperti musik, talent search, dokumenter, dan lain-lain. Itu tidak termasuk. Nah, kalau yang mau termasuk semuanya ada di sini. Tapi hanya drama saja nilainya itu 2 triliun. Nah, si 2 triliun ini dia stagnan. Kalau kita estimasi stagnan, karena industri TV sendiri, industri iklan itu juga belum bertumbuh selama beberapa tahun ini. Tapi kita melihat bahwa web series ini sangat potensial sekali. Jadi ini sama seperti gambar yang sebelah kiri, kita bisa melihat web series ini bertumbuhnya sangat pesat sekali dan diperkirakan tumbuh dengan pesat lagi karena kedatangan streaming platform yang background-nya perusahaan-perusahaan yang sangat besar dengan budget yang sangat besar seperti Disney, Netflix, WeTV, dan lain-lain. Dan dengan mereka spending, perusahaan-perusahaan lokal juga seperti Video, Genflix, dan Maxstream juga tidak bisa ketinggalan juga untuk spending dalam produksi ini juga. Jadi ini yang terjadi saat ini. Nah, kalau kita bandingkan antara Indonesia lawan dunia, kira-kira ini kita melihat dari segi film di Indonesia lawan dunia. Film itu di Indonesia total gross pendapatan dari seluruh film yang dibuat ini tahun 2019. Ini kok bentar ya. Ya, ini mungkin tahun 2019 harusnya. Jadi total gross pendapatan itu 720 juta dolar. Nah, di mana kalau di Amerika domestic gross-nya itu 11.000 juta dolar ya, 11 billion dolar gitu. Korea juga cukup tinggi. Ini hanya local domestic gross pendapatan box office-nya saja. Nah, ketika dibagi dalam jumlah film yang dibuat, kita bisa melihat bahwa di Indonesia itu kira-kira satu film rata-rata mendapat 1 juta dolar, sedangkan di Amerika bisa mendapat 13 juta dolar hanya dari lokalnya saja. Nah, kita belum melihat yang di luar dari lokalnya tersebut. Jadi pasar film di dunia itu kira-kira 40 billion dolar, 40.000 juta dolar. Jadi biasanya setengah dari itu dia diambil oleh film-film Amerika biasanya. Setengahnya lagi bisa diambil oleh film lokal. Bahkan kadang-kadang lebih dari setengah, sekitar 60% dari pasar 40 juta dolar itu diambil oleh Amerika. Jadi angka yang ini belum termasuk film-film yang diekspor dan berhasil di luar seperti Avenger dan lain-lain. Sedangkan film-film Indonesia atau mungkin Malaysia, Thailand itu biasanya sangat sulit untuk bisa penetrasi ke pasar di luar dari Indonesia atau pasar-pasar serumpun seperti kalau Indonesia ditayangkan juga di Malaysia tempat-tempat yang bisa berbahasa Indonesia, bahasa Melayu. Nah, jadi kita bisa lihat ada problem di sini yang harus kita jembatani, tapi yang mungkin agak membuat semangat, memberikan harapan adalah kita bisa melihat Korea di sini. Mereka hanya produksi, hanya rilis 88 film, tapi pendapatannya bisa cukup tinggi. Dan memang masih kalah sama Amerika, tapi cukup tinggi di sini. Dan kalau kita melihat 20 tahun yang lalu, Korea itu juga posisinya tidak jauh seperti Indonesia. Hanya mereka berhasil untuk bisa mengembangkan ini. Jadi kalau mereka bisa, kita juga pasti bisa. Ini beberapa ilustrasi. Kalau kita lihat yang sebelah kanan, ini adalah ilustrasi dari film-film yang berhasil di Indonesia. Ada yang budgetnya 25 miliar, Warkop DKI Jangkrik. Ini estimasi saja, bisa dilihat dari website-website ini. Dari 25 miliar itu ternyata berhasil menjual 240 miliar box office. Nah, tapi kalau misalnya angka gross ini, selalu perlu diingat ada pajak 20%, lalu setelah dipotong pajak dibagi 2 sama yang punya bioskop. Jadi kira-kira ini
ya dapat 100 miliar, tetap untung juga. Tapi itu yang mesti dipertimbangkan di sini. Pengabdi Setan juga sama, ada yang bilang 2 miliar, setahu saya sih lebih mendekati 4 miliar, tapi juga ini dipotong 20%, dibagi 2, masih sangat untungnya juga sangat baik di sini. Nah, tapi kalau kita lihat dari segi pembatasan kreativitas, apakah Indonesia sudah mampu untuk bisa meng-create suatu produksi seperti Endgame, seperti Avenger? Sepertinya ini akan menjadi challenging. Karena budgetnya untuk membuat satu film Endgame sendiri, kalau menurut data yang kita bisa dapat, itu 5 triliun untuk satu film. Jadi kalau ini 25 miliar gitu ya, ini 24 miliar, ya, ini 5.000 miliar gitu. Jadi perlu usaha yang sangat luar biasa dari sisi produser untuk bisa meyakinkan investor untuk memberikan kita uang seperti ini. Nah, mereka berhasil bisa melakukan ini karena tentunya Avenger ini bukan film pertama dari Marvel, dan dari sini pun mereka telah membuktikan bahwa mereka berhasil meraup gross 40 triliun juga. Jadi sangat-sangat luar biasa dari sini. Tapi bukan hanya film-film yang seperti ini, tentunya kita juga familiar dengan film It yang juga ditayangkan di bioskop-bioskop Indonesia. Budgetnya, infonya adalah 500 miliar, tetap lebih besar daripada yang biasanya di Indonesia. Tapi mereka berhasil menjual bisa sampai 10 triliun. Jadi ini juga luar biasa. Tapi kalau kita lihat, waduh, triliun, miliar, kita sepertinya susah nih, selamanya nggak bisa buat film. Nah, menariknya adalah mungkin sekitar 20 tahun yang lalu itu ada yang memulai, sebetulnya dari dulu itu sudah sering terjadi, tapi 20 tahun yang lalu, tahun 99, ada film yang kalau misalnya mungkin banyak dari teman-teman sini yang mungkin baru lahir kali ya, atau ya baru mulai masuk kerja. Tapi kita bisa lihat, ini film Blair Witch Project yang dibuat oleh Blumhouse Pictures. Ini hanya menggunakan uang sekitar 800 juta rupiah. Tapi mereka berhasil bisa menjual 3,7 triliun. Gitu. Nah, kita bandingkan lagi dengan budget-budget yang lain, ada juga Dilan, perbandingan yang sangat luar biasa juga. Laskar Pelangi juga dihitung berhasil. Dan ini Insidious, budgetnya tidak terlalu beda dengan tadi kalau kita lihat Warkop, 25 miliar, dia juga cuma 20-an miliar, dia ternyata bisa jualannya sangat luar biasa. Jadi memang kemampuan produser atau kemampuan production company yang mempunyai jaringan distribusi internasional dan kontennya diminati oleh internasional itu menjadi sangat penting di sini. Kalau tidak, kita nggak akan bisa mencapai angka-angka gross yang seperti ini. Nah, ini kalau dari segi money versus creativity, ini yang mungkin perlu kita fokuskan dan kita kembangkan ke depannya supaya kreativitas Indonesia itu tidak terbatas oleh budget. Nah, itu beberapa ilustrasi dari uang yang berkeliaran di dunia film. Nah, kita bicara tentang batasan dari budget. Jadi kalau misalnya di luar, saya mendapat statement bahwa biasanya ide dulu, kreatif dulu, konsep dulu, baru setelah itu budgetnya dibuat. Nah, kalau di Indonesia seringkali budgetnya dulu, baru konsepnya dibuat mengikuti budget tersebut. Nah, itu saya mendapati dalam pengalaman saya 8 tahun di industri ini, betul sekali. Kita udah dikasih budget dulu. Habis itu, dari budget itu bisa sebagus apa yang kamu buat. Jadi kita nggak mulai dengan, wah kita mau bikin kayak begini nih. Budgetnya ternyata 10 kali lipat. Wah nggak jadi deh. Kira-kira seperti itu. Nah, banyak yang bilang, wah sinetron. Kayaknya sinetron banget deh. Atau kualitasnya kok payah banget ya. Kenapa ceritanya begitu ya? Kenapa ada green screen yang kelihatan ya, dan kualitasnya kurang smooth ya, actingnya kurang bagus, dan lain-lain. Nah, kembali lagi, tadi kalau balik ke money versus creativity, ini ada hubungan sama si money tadi. Gitu. Jadi kalau kita bandingkan, di mana kita sering melihat dan sering berkata bahwa, oh Korea bagus sekali, dan US juga bagus sekali, kita bisa melihat untuk Game of Thrones misalnya, mungkin teman-teman ada yang pernah nonton Game of Thrones atau pernah dengar tentang Game of Thrones, ini salah satu series Amerika yang sangat berhasil. Jadi mereka itu keluar uang 86 sampai 200 miliar per episode loh ini.
Jadi tadi kalau kita ingat, Dilan 11 miliar kan, film, Warkop tuh 25 miliar, Pengabdi Setan 4 miliar, ini 86 miliar untuk satu episode series, gitu. Nah, terus juga Descent Under the Sun, ya kan, ada Song Hye Kyo sama Song Joong Ki, gitu, dan happening sekali juga spendingnya 11 miliar per episode. Ternyata satu episode Descent Under the Sun cukup untuk membuat satu film Dilan, misalnya. Jadi itu juga perbandingannya. Nah, apa sih hubungannya uang-uang ini terhadap kualitas dan terhadap apa yang bisa dilakukan oleh sineas-sineas tersebut? Waktu, kalau menurut saya. Jadi bukannya kita nggak bisa, tapi kita nggak punya waktu. Jadi untuk di sana, mereka itu bisa dengan budget yang sebesar ini, mereka bisa punya tim yang cukup banyak, mereka bisa melakukan research, mereka bisa punya waktu untuk mendevelop cerita tersebut panjang. Karena bisa bayar penulis lebih, misalnya. Jadi penulis 1 tahun kerjain ini doang, nggak apa-apa. Nah, jadi akhirnya kualitas penulisannya juga jadi lebih baik juga. Rata-rata kalau di Korea itu, satu episode penulis itu bisa dapat 1 miliar. Kalau di Indonesia, sinetron, ya 10 juta lah, kira-kira. Jadi, itu kalau yang PH yang seperti yang cukup besar, PH yang mungkin sedang-sedang bisa 6 juta per episode. Jadi itu juga cukup besar di Indonesia, hanya ya ketika dibandingkan tidak sebanding dengan apa yang ada di luar sana. Nah, kalau ini 86 miliar, di Korea 11 miliar, berapa sih di Indonesia? Di Indonesia itu 300 juta rupiah per episode. Dan kalau di luar sana bisa 1 tahun bikin story development, di sini seperti apa sih? Setengah hari, kira-kira, satu episode. Jadi sangat bisa dilihat impact dari duit, dari money tersebut terhadap kreativitas ada di sini. Si budget ini, dengan budget ini kita hanya bisa punya waktu seperti ini. Makanya kenapa banyak yang nggak maksimal dari segi penulisan, dari segi pembuatan set, bikin set 1 hari gimana caranya gitu kan. Mesti benar-benar kita rencanakan sebelum-sebelumnya, dan itu pun nggak akan bisa sebanding seperti yang mereka bisa buat real set yang berbulan-bulan konstruksinya. Talent juga bermasalah. Kalau di sana, karena mereka tahu kalau mereka main di film yang seperti ini, mereka bisa dapat honor yang besar. Kalau di Indonesia, ya seringkali film lebih ke modal tampang aja gitu. Jadi nggak ada sekolahnya juga sebetulnya. Dan jadi nggak ada yang pergi sekolah juga. Dan sangat jarang kita mendengar sekolah acting yang top gitu. Sedangkan kalau kita ke Korea ataupun ke Amerika, ke Australia, itu cukup banyak sekolah-sekolah arts yang mengajarkan acting, dan banyak artis-artis di sana itu keluarnya dari sekolah-sekolah tersebut. Juga dengan wardrobe, dengan skill dari masing-masing elemen produksi seperti editing, special effects. Special effect dan pasti sangat terdampak dengan budget karena butuh orang dan butuh waktu. Audio post, color grading, dan lain-lain tanpa waktu tidak bisa dilakukan juga. Sehingga secara kualitas ini pasti berdampak pada kualitas kita. Oke. Sebetulnya saya ada beberapa ilustrasi lain mungkin sebelum saya masuk ke bagian yang terakhir ini, beberapa ilustrasi lain untuk bisa memberikan gambaran yang lebih. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah proses yang teori prosesnya harusnya seperti ini. Development-nya 26 minggu, setengah tahun, pilih penulis, sutradara, research dulu. Nah, ini kalau misalnya nggak ada budget, research buang ke laut ini. Ya kan, bikin logline, karakter description, pilih pemain, sinopsis, dan lain-lain. Ini development cerita setengah tahun. Lalu development corporate, ini biasa sambil jalan nih. Ada pitching, bikin idenya dulu, bikin kantor, dan lain-lain, marketing strategi. Ini biasa bisa berdua berjalan paralel. Lalu setelah itu, ketika development-nya sudah hampir selesai, kita bisa mulai preparation. Jadi ada recruitment kru, cari department head dari kru tersebut. Terus mulai dipersiapkan, ada script conference, breakdown. Ini semua butuh waktu, butuh orang untuk fokus untuk mengerjakan ini, location scouting, casting koreo, castingnya juga diperhatikan nih, kalau misalnya bapak orang tuanya ini, anaknya ini cocok nggak ya, mukanya orang tua sama anaknya itu pas nggak ya.
Dan biasanya carinya bukan yang sekedar cakep aja atau mungkin campuran aja, tapi yang benar-benar pas untuk karakter tersebut biasanya. Nah, ini biasa banyak proses-proses ini ketika tidak ada budget dan waktunya hanya sedikit, udah langsung sikat aja semua jadi satu. Biasanya nggak ada proses lagi. Nah, itu yang menjadi masalah juga. Tapi ini beberapa hal yang harusnya berjalan paralel secara teori. Harusnya berjalan seperti ini. Lalu pre-production, ada lagi script conference lagi, production budget, hunting, workshop. Nah, workshop biasanya juga nggak ada kalau misalnya budgetnya nggak cukup. Terus presentation lagi, reki, shooting schedule, kamera tes juga pastinya nggak ada. Biasanya udah langsung sikat aja. Waktu production-nya ini juga biasanya ada proses-prosesnya. Kalau ini biasa dilakukan untuk web series dan film, kalau untuk sinetron juga tidak ada. Kenapa? Karena keburu kirim dailies-nya udah keburu tayang, karena kita kejar tayang. Jadi nggak ada waktu-waktu untuk mengerjakan semua ini. Apalagi untuk element days, special effect. Biasa untuk ngilangin jerawat aja udah nggak keburu. Gimana mau bikin special effect sama visual effect gitu misalnya. Jadi ini juga prosesnya hilang. Post production. Nah, kalau buat sinetron nggak ada yang namanya post production. Jadi hanya langsung editing, langsung tayang. Nah, kalau di film atau di web series ada picture lock dulu, visual effect lagi, soundnya diedit, scoringnya dibenerin, di scoring bener-bener, dan pembuatan teaser, di final mix, di color grading, di mastering kalau buat film. Dan dari proses-proses ini ada tim marketing yang bersiap untuk mempromosikan materinya tersebut juga. Lalu ada pekerjaan promotion yang juga cukup komprehensif. Tadi post productionnya 35 minggu biasanya. Jadi tadi udah 26 ya, ditambahin 15, tambahin 35, ini udah 1,5 tahun nih kira-kira. Tambah lagi promotion, ini udah jadi 2 tahun. Jadi ada berbagai macam yang harusnya dilakukan. Ini juga kalau nggak ada budgetnya, nggak ada orangnya, ya produsernya ngerjain aja sendiri semuanya. Jadi biasanya ya kurang maksimal juga. Nah, lalu ada satu proses lagi yang biasanya kalau di Indonesia ini kita masih kurang jago karena sebagai satu industri dan sebagai satu kultur perlu dibangun menuju ke sana seperti Korea. Dulu juga Korea belum bisa mencapai level sekarang, tapi dengan konsistensi mereka berhasil mencapai ini, yaitu distribusi. Jadi kalau zaman dulu, siapa sih konten Korea, apa sih drakor, apa sih K-pop gitu kan. Nah sekarang mereka sudah berhasil, sekarang orang yang nyari mereka. Sekarang platform-platform internasional yang mau konten Korea karena ternyata diminati banyak orang. Nah ini juga satu proses yang biasanya kalau di kita bukannya nggak dilakukan tapi biasanya susah untuk laku gitu. Jadi ini distribution dan ini memakan waktu juga, tapi ini biasanya sudah setelah filmnya sudah jadi. Gitu. Jadi itu beberapa proses yang on theory harusnya dilakukan, tapi biasanya kita kesulitan karena budget dan waktu tadi. Saya share hal lain lagi, ilustrasi tadi saya bicara tentang Blumhouse, Blair Witch Project, yang modalnya 800 juta bisa menghasilkan 3,7 triliun. Ini adalah analisa case study tentang JC Blumhouse ini. Kok bisa ya Blumhouse? Setelah bertahun-tahun semua orang pikir bahwa hanya Disney, hanya Fox, hanya Universal yang bisa membuat film-film hebat. Tiba-tiba ada muncul si Blumhouse dengan si Blair Witch Project-nya dan tidak hanya sekali, berkali-kali dia buat film. Dan itu berhasilnya seperti ini. Ini kira-kira datanya seperti ini. Jadi top 25 film tahun 2012 sampai 2016 sebagai persentasi berapa kali lipat dari production cost. Oh ternyata ada Blumhouse keluar uang $100.000, kira-kira 1,5 miliar, bisa dapat 23 kali lipat gitu. 230 kali lipat deh. Ya. Terus ini Blumhouse lagi, banyak Blumhouse ya. Jadi ternyata mereka cukup jago dalam melakukan itu. Nah, kebetulan memang ini isinya horor dan thriller semua sih. Hampir kebanyakan. Cuma ini ada satu film aja yang genrenya drama. Tapi ini juga membuktikan bahwa tanpa budget yang fantastik, tanpa budget Avenger, sebetulnya dengan kreativitas itu sangat-sangat bisa menjadi sebuah perusahaan yang menguntungkan, bisa menjadi karir yang menguntungkan juga. Gitu. Nah, kita kembali lagi ke presentasi awal. Kalau misalnya ada
yang berminat untuk masuk ke entertainment industry, ini uh, ini ini mungkin bukan satu-satunya cara, tapi ini dua cara yang menurut saya paling efektif. Satu, buat aja barangnya dulu. Kalau ada sebuah karya yang ingin dibuat, sekarang sudah banyak tempat-tempat untuk self-publish. Misalnya kalau Bapak Ibu adalah penulis, bisa menggunakan Wattpad misalnya. Dan dari situ kalau banyak yang baca, ya pasti kita akan melirik. Gitu. Pasti barang tersebut akan booming dan kita akan ingin menlisensi barang tersebut. Gitu. Atau kalau ingin membuat lagu, buat aja. Kan sekarang dengan laptop atau dengan handphone mungkin udah bisa buat lagu juga. Dengan handphone sudah bisa buat film juga sebetulnya dengan kualitas handphone sekarang. Jadi jangan menunggu untuk berkarya menurut saya. Berkarya saja dan akhirnya dari karya tersebut itu yang akan berbicara ke orang-orang yang punya dana supaya diberikan kesempatan lebih lagi untuk bereksperimentasi supaya kreativitasnya bisa lebih dikembangkan lagi dengan budget yang lebih. Atau kedua, paling mudah adalah dilihat saja film-film atau karya-karya film, web series, sinetron yang disukai, yang rasanya bagus, bisa dicek nama-nama yang muncul dalam kredit tersebut, coba dihubungi orangnya, coba minta waktu, dan dari situ bisa mendapat arahan apakah bagaimana caranya bisa ikutan juga untuk berkarya di industri ini. Ya, kira-kira seperti itu. Ini tadi kita estimasi setengah jam, malah ternyata cuma 20 menit. Tapi mungkin kita bisa banyakkan, bisa lebih banyak Q&A saja. Wah, seru banget nih. Thank you banget, Pak David. Ini sebelumnya nih saya mau nanya duluan nih, Pak. Sebelum yang lainnya nanya nih ya. Ini kan tadi Pak David tadi sempat bilang mengenai budget untuk, bukan budget, maksudnya karakter dari sinetron sama web series ya. Kalau dari yang tadi Pak David jelaskan tuh kayaknya kalau karakter sinetron itu lebih cepat, dinamikanya tuh lebih cepat banget sampai akhirnya tayang gitu kan. Sementara kalau web series tuh bertahan kayaknya lama di dalam proses development-nya. Nah itu kenapa kalau sinetron nggak bisa kayak gitu Pak? Artinya kan sebenarnya bisa aja dong dipersiapkan dulu, let's say misalnya 30 episode baru habis itu ditayangkan gitu. Kenapa di sinetron nggak bisa seperti itu? Iya, sebetulnya di sinetron itu isunya adalah dari skema bisnisnya sendiri sebetulnya. Kalau misalnya film, cari duitnya kan dari jualan tiket, ya kan? Jadi kalau mau jualan tiket, bikin barangnya sekeren mungkin, bikin seheboh mungkin, promo, roadshow ke kota-kota, pakai artis yang top, dan harapannya bioskopnya penuh supaya nggak dikurangi layarnya oleh si yang punya bioskop, gitu, ya kan? Karena biasanya perlu hubungan baik juga sama yang punya bioskop. Kalau dari awal udah tidak dikasih layar, ya good luck aja namanya kan. Dan perlu keberuntungan juga dan hubungan baik lagi, kembali lagi kalau berhadapan dengan Avenger juga ya good luck juga udah gitu kan. Berhadapan dengan ini saya lihat grup-grup komunitas film berhadapan dengan Spider-Man, ya siap-siap dicabut semua layarnya karena pasti habis tuh dihajar sama Spider-Man biasanya gitu. Nah, kembali lagi itu untuk film ya kan. Kalau untuk web series masih mencari bentuk nih, karena sebetulnya tahun ini adalah tahun di mana web series ini mulai gencar muncul karena kedatangan WeTV, Disney Plus, dan Netflix juga video. Jadi setiap setiap minggu sepertinya ada web series baru yang muncul. Tapi kembali lagi, berapa banyak orang yang sudah punya smartphone, sudah punya paket data, dan bisa keluar uang untuk beli subscription bayar untuk nonton gitu. Dan ingin bayar untuk nonton. Nah, itu sebuah hal yang masih belajar kalau bisa dibilang. Kalau setahu saya perkiraannya adalah hanya ada 8 juta orang dari 270 juta orang yang saat ini membayar untuk nonton. Gitu. Jadi sangat sangat sedikit sekali gitu kalau dibanding apa yang ada di luar sana. Jika dibandingkan tadi penonton film Dilan aja 6 juta, gitu. Ini cuma 8 juta yang nonton seluruh OTT platform yang ada di Indonesia. Dan mungkin angka itu pun double-double. Ada yang punya beberapa account gitu misalnya. Nah, jadi bagaimana kalau misalnya di dunia di membuat web series buat OTT adalah bagaimana caranya sebanyak-banyaknya orang mau bayar untuk nonton di OTT.
Gitu. Nah itu kunci keberhasilan. Kalau berhasil melakukan itu, ya semua orang akan cari teman-teman untuk bikin, karena itu menjadi formula gitu. Dia jago nih kalau bikin orang mau bayar buat nonton, gitu misalnya. Nah, kalau buat TV sama sekali berbeda. Kita nggak peduli bioskopnya, kita nggak peduli kita nggak peduli jualan tiket bioskop, nggak peduli membuat orang bayar untuk nonton gitu. Nontonnya gratis. Jadi yang bayar kita adalah TV, stasiun TV. Stasiun TV cari duitnya dari iklan. Pengiklan membayar iklan mahal kalau ratingnya tinggi. Yang mengukur rating adalah Nielsen. Nielsen menaruh 3.000 alat, 3.000 ya betul 3.000 alat di sekitar 2.000 rumah di seluruh Indonesia, di 11 kota di Indonesia, untuk menggunakan itu sebagai sampling statistik yang mengukur kepemirsaan di seluruh Indonesia. Ya kan? Jadi kalau Nielsen nilainya jelek, setiap jam 10 pagi kita mendapat laporan dari Nielsen. Kalau nilainya jelek, berarti iklannya murah. Berarti TV-nya ya cuma bisa jual iklan murah, kurang menguntungkan. Ketika kurang menguntungkan, ya mungkin supplier sinetronnya akan diganti. Gitu. Nah, jadi kalau kita misalnya tadi seperti Mbak Lintang bilang, kita membuat 30 episode dulu nih, udah jadi dulu, udah mantep dulu, baru kita tayangkan. Pertanyaannya adalah, kira-kira habis episode 2 masih bagus nggak ya? Kalau ratingnya jelek, bisa-bisa dari TV-nya bilang di stop aja deh. Terus berarti ini sisanya mau ditaruh di mana? Siapa yang mau bayar? Siapa yang mau tayangkan? Ya kan? Kalau rugi, kembali lagi menjadi tidak sustainable. Tapi untuk misalnya untuk Sinemat, kita membuat beberapa sinetron yang dibuat dari jauh-jauh hari dengan persiapan yang lebih matang, dengan cerita yang fix, yang nggak diulur-ulur, bisa sampai ratusan episode, kita habisin di 30 episode. Nah, itu ternyata tidak semudah itu. Ternyata ketika kita sudah buat, dari stationnya lihat, kayaknya kurang yakin nih. Waduh, gimana dong? Kalau gitu nggak bisa tayang dong. Wah, kalau gitu uangnya stuck dong berarti kan. Nah, itu menjadi masalah. Tapi kita akan terus mencoba, karena menurut saya itu betul menjadi satu solusinya juga untuk meningkatkan kualitas dari segalanya, dari cerita, dari gambar, dari jumlah hari untuk syuting, dari reading, dari post production, color grading, audio post, tidak mungkin untuk dilakukan ketika tayang. Gitu, Mbak. Tapi Pak, berarti kan semuanya tuh harus menunggu raport ya. Raport itu berarti kalau kita kembali lagi kaitkan dengan money versus creativity, raport itu berarti tidak berdasarkan creativity dong. Artinya kalau misalnya memang udah dikasih budget yang besar untuk persiapan, untuk cerita dan lain-lain, tapi ratingnya jelek, gimana dong Pak? Iya, jadi saya selalu bilang bahwa nggak ada konten yang jelek. Pasti konten tersebut bagus untuk orang-orang tertentu, terutama pembuatnya biasanya, ya kan? Yang buat pasti merasa barangnya dia bagus. Nah, tapi kembali lagi nih, kita mau kalau menurut saya lebih baik kita bilang bahwa apakah sebuah produk itu komersil atau tidak komersil gitu. Dan komersil itu juga tergantung platformnya. Ya. Ada konten yang ketika tayang di YouTube Red dulu, ada satu konten namanya Cobra Kai. Cobra Kai itu Karate Kid yang dibuat menjadi web series. Tayang di YouTube Red. YouTube Red itu di Amerika itu adalah seperti Netflix, jadi YouTube yang berbayar. Season 1, Season 2 gagal. Nggak ada efeknya sama sekali. Nggak ada yang nonton. Ya kan? Habis itu mereka sudah tidak melanjutkan lagi, dibeli oleh Netflix, tayang salah satu top konten Netflix tahun lalu. Gitu. Jadi ada sesuatu keanehan juga nih, ternyata tempatnya beda, bisa hasilnya beda gitu. Nah, itulah yang saya bilang, kadang komersial itu menjadi relatif juga. Kita mesti pintar-pintar cari tahu nih barang cocoknya buat di mana ya, dan kapan ya, gitu. Tapi juga ada film-film yang secara komersial itu hancur lebur gitu. Keruginya minta ampun. Tapi biasanya sutradaranya memang sengaja atau produsernya memang sengaja. Dia bikin subjek matter yang menohok, yang kontroversial, biasanya bisa masuk festival tuh. Supaya namanya makin naik gitu kan. Ya biasa subjek matter yang edgy lah gitu kan. Yang dibicarakan orang gitu misalnya. Tapi biasanya kalau jualannya sih udah good luck aja.
kira-kira seperti itu. Berarti tergantung. Berarti kalau gitu nggak ada materi yang jelek ya Pak, cuman tergantung mau naruhnya di mana gitu ya, atau jualnya kemana gitu. Betul. Tapi misalnya kalau dalam konteks misalnya Cinemat untuk saat ini ya, kita nggak tahu nantinya apakah berubah atau tidak. Cinemat adalah perusahaan production house yang komersil. Kita tidak mengejar harus menang award atau harus menjadi tata cahaya, tata gambar yang terbaik. Yang penting laku nih, ya kan? Bagaimana caranya supaya laku gitu? Biasanya kalau menurut saya dari cerita, dari chemistry pemain, cukup simple sebetulnya. Ya, jadi itu dua dulu deh gitu. Karena budget kita juga terbatas, waktu kita juga terbatas, kita kejar dua itu dulu. Kalau dua itu udah bisa, oke, mau pakai kamera lebih bagus, mau syuting di Banyuwangi, syuting di Bali, let's go gitu misalnya. Tapi ukuran kita cukup jelas. Jadi di Cinemat untuk sinetron ya audience share itu menjadi ukuran. Kalau audience share-nya jelek, mau sutradaranya bilang sebagus apapun, mau menurut saya sebagus apapun, kita dibuktikan salah oleh Nielsen, oleh pemirsa di rumah, gitu, bahwa mereka nggak berminat. Nah, Nah, ini berarti mungkin. sorry, ini berarti informasi yang mungkin nggak banyak yang tahu, Pak. Berarti ada dari persiapan itu berarti kalau kita bicarakan soal misalnya udah mempersiapkan satu project gitu ya untuk ditayangkan di SCTV gitu, tapi ternyata SCTV nolak gitu. Berarti budget yang udah dipakai untuk produksi itu gimana tuh, Pak? Nah, kalau misalnya seperti itu memang kembali lagi balik ke komunikasi kan. Jadi kan ketika produksi itu kan tidak langsung hari ini dibuat besok jadi gitu. Jadi untuk membuat 30 episode dengan waktu yang sedikit lebih, biasanya kan tadi 0,5 sampai 0,7 hari satu episode ya. Jadi satu hari bisa dapat 2 episode. Berarti kalau normalnya nih 15 hari dapat 30 episode tuh. Nah, let's say kita buat 30 episode dalam 60 hari, kita kasih 4 kali lipat waktu biasanya. Kualitasnya udah lebih baik dan segala macam. Ternyata setelah 60 hari ditolak oleh SCTV. Ya kan? Jawabannya menurut saya dari awal udah bicara dengan SCTV dulu. Ya kan? Dan dari episode 1 kalau bisa di preview dulu. Kalau mereka udah ada tanda-tanda menolak nih, sebaiknya kita memikirkan kembali ini mau ditahan atau dilanjutkan. Ya kan? Tapi kalau memang mereka sudah merasa ini bagus, ya kalau biasanya kita hanya mengestok 10 episode, mungkin kita bisa stok 30 episode supaya nggak kejar tayang, supaya kualitasnya bisa lebih terjaga, supaya mungkin kita bisa syuting di luar kota misalnya. Nah, jadi komunikasi itu menjadi penting sebetulnya. Berarti yang rugi juga lah Pak ya, kalau kayak Iya, ya. Tapi di sisi lain, kembali lagi kan SCTV juga ada orang-orang, ya saya juga di SCTV, jadi manusia juga yang menentukan gitu kan. Dia yang melihat kurang oke nih gitu kan. Tapi tentunya pertimbangannya pertimbangan profesional dengan data, pengalaman kegagalan, keberhasilan masa lalu, di atas 20 tahun, 25 tahun yang terakhir seperti apa yang sukses, apa yang tidak, tren saat ini, tren TV lain, kompetisinya seperti apa. Dan dari situ mereka merasa ini nggak cocok, susah menang. Ini bisa gitu misalnya. Tapi bukan berarti mereka pasti menang. Kalau pasti menang ya udah ya bikin TV sendiri aja sebetulnya kan kalau pasti menang gitu. Jadi itu akan selalu menjadi perdebatan tarik-tarikan untuk membuktikan dari produser yang lebih benar, dari pembuat yang betul, atau dari platform yang betul. Gitu. Nah, untuk pembuat tugas kita adalah selalu untuk membuktikan bahwa kita benar. Gitu. Kalau dia bilang ini bagus, ya bagus. Gitu. Dia bilang ini jelek, tetap bagus. Gitu. Kita buktikan bahwa mereka salah, kira-kira. Catat dulu. Harus begitu. Oke. Ya. Oke. Nah, kalau soal ini Pak, kalau soal keuntungan nih ya, pasti ini pada banyak nih pertanyaan nih soal keuntungan. Emang sebenarnya menguntungkan mana sih Pak, bikin web series atau bikin sinetron Pak? Nah, kalau dari segi margin gitu, margin udah pasti lebih bagus web series. Terutama kalau jualannya ke platform-platform luar negeri yang bayarannya mantap-mantap. Nah, kembali lagi mereka nggak tahu harga di sini itu sebegitu murahnya. Nah, kok bisa murah? Sebetulnya ini juga isu soal makanya kenapa sekarang mulai bermunculan asosiasi penulis, kameramen, asosiasi editor, asosiasi orang art. Kalau nggak ada asosiasi, saya lebih ke, lu mau nggak kerja sama gue? Dibayar berapa? Ya, 1 juta lah, gitu kan. Padahal harusnya dibayar 10 juta. Nah, itu yang membuat kadang-kadang jadi murah. 1 juta kerjanya berapa jam? Ya, 20 jam lah sehari. Waduh, gitu kan.
Nah kalau di luar dibatasin tuh. Di Eropa cuma bisa kerja 8 jam, cuma bisa kerja 6 hari kalau nggak salah. Ya kan? Jadi kalau di sini nggak ada yang namanya begitu, udah nginep di lokasi aja gitu kan. Nah itu sangat tidak sehat juga. Tapi dari situ uh, web series itu lebih menguntungkan karena mereka platform-platform asing ini udah terbiasa dengan bayar uang yang sangat luar biasa di luar. Netflix, Disney Plus, ya kan dia lihat 300 juta. Itu buat buat apa? Buat nulis aja atau gimana gitu kan. Nah, itu pasti mereka udah pikirnya seperti itu. Jadi buat mereka standar bawahnya udah sangat tinggi sebetulnya. Nah, itu menjadi kesempatan untuk kita pelaku industri. Nah, tapi dari segi volume, sekarang mulai web series, tapi menurut saya masih belum mencapai volume yang kita perlukan untuk bisa membuat skala produksi yang besar. Contohnya sinema tahun ini kita buat 2040 jam dari konten. Nah, itu hanya bisa dilakukan di sinetron. Karena tiap hari 6 jam kali 365 hari. Kalau kita buat web series, prosesnya tadi pitching dulu, nunggu bosnya keluar, selesai pulang dari libur, jangan ketemu lagi bosnya. Kalau perlu kita datengin dia di Hong Kong, atau di Singapura, atau di Cina, atau terbang ke London, ketemu, terus nanti udah oke, baru kita tektokan lagi, development lagi 6 bulan. Dari 6 bulan, kita cari pemain, kita syutingnya sih cepat biasanya. Syuting web series paling satu episode 5 hari sampai 7 hari lah. Kali 8 episode gitu, ya cuma 1,5 bulan kelar. Ya, tapi ya prosesnya lama gitu. Kalau cuma ngerjain itu doang, sepertinya pertumbuhannya ini masih menjadi suatu pertanyaan yang besar. Gitu. 10 judul langsung gitu kali ya Pak? Betul, jadi kita perlu mencapai volume, dan kembali lagi itu tugas dari produser untuk membuat deal-deal yang supaya skala produksinya bisa dipertahankan. Iya. Kalau nggak, timnya mau kerja apa kira-kira. Iya, Gitu. benar. Tapi menarik yang menurut saya soal industri kita kedatangan streaming ini adalah konten Indonesia sekarang mempunyai kesempatan untuk dilihat di luar lebih daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya kan untuk film kita bisa masuk keluar, kita harus bisa jualan ke jaringan bioskop di sana, jaringan TV di sana, dan itu susah sekali. Dulu untuk keluar mau masuk sini pun susah gitu. Jadi udah susah, murah lagi. Ya kan? Kalau sekarang sebetulnya ada kesempatan, dan kita sering melihat mulai kejadian nih di Netflix misalnya, film Korea tiba-tiba booming di sini, Squid Game misalnya, atau film Spain, ya kan, Money Heist, ditolak di TV di sana, ternyata berhasil, udah sampai season 6 kalau nggak salah di Netflix. Loh kenapa enggak? Mungkin berikutnya bisa ada konten Indonesia yang ternyata berhasil dan ditonton di dunia. Thailand sudah berhasil juga dengan Girl from Nowhere beberapa waktu yang lalu. Gitu. Tapi belum sering lihat nih, baru satu aja kadang-kadang. Tapi nggak apa-apa, dari situ kan menjadi suatu kesempatan. Nah sebetulnya yang menarik menurut saya adalah impact dari kultur kita bisa mendunia itu apa sih? Ini menjadi passion saya yang utama adalah saya selalu merasa kenapa ya Indomie kita kok 2.500, Ramyun itu 20.000. Bener Pak, padahal enakan Indomie loh Pak. Ya. Terus dulu kalau nggak salah Lotte itu permen karet deh. Kok sekarang jadi macem-macem ya? Jadi kayak jualan ayam juga, ada supermarketnya juga gitu. Hyundai kayaknya dulu dan Samsung 20 tahun yang lalu kayaknya rasanya kayak kurang meyakinkan gitu. Kok sekarang udah levelnya kayak iPhone ya? Nah menurut saya itu impact dari culture itu. Jadi menurut saya kalau kita mau sejahtera sebagai satu negara dan pertumbuhan ekonominya luar biasa, kultural kita harus kuat. Kita harus membuat orang merasa bahwa kultur Indonesia itu luar biasa. Sehingga mereka membeli barang-barang kita dengan mahal. Dan itu datangnya dari industri kita, dari industri entertainment kita, arts kita. Kalau itu yang saya percaya. Dan itu yang susah diukur dari segi money. Dan sangat berhubungan dengan creativity tadi. Dan harus konsisten dan tidak bisa dilakukan sendiri, tidak hanya bisa dilakukan oleh satu produser, satu PH, harus dilakukan oleh seluruh industri. Betul. Gitu. Wah, seru banget nih. Teman-teman Good Audience, jadi udah siap belum ya? Nih kayaknya tadi aku mendominasi ya. Sorry banget ya teman-teman. Tapi makasih banget Pak David tadi atas presentasinya. Nih kayaknya kita harus masuk ke segmen berikutnya, yaitu sesi tanya jawab.
tadi saya udah sempat kasih tahu ke teman-teman sekalian bahwa di kolom chat itu ada link untuk teman-teman bertanya menggunakan Slido. Nah, ini dia bisa di scan untuk join untuk tanya jawab. Tapi saya udah cek nih di sini ternyata udah banyak juga yang bertanya ya. Tapi untuk teman-teman yang mau nanya, dimohon untuk mencantumkan nama pada kolom pertanyaan di Slido karena nanti kami akan panggil, dan untuk setelah dipanggil tolong langsung dipersiapkan on mic dan on cam-nya ya untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan pertanyaannya. Nah, kita mau mulai nih buat teman-teman yang udah siap, udah ready ya. Saya akan pilih nih. Tolong dipersiapkan untuk Petrus. Ya, untuk Petrus silakan di-on-kan kameranya. Ini Petrus mau bertanya nih. Pak David. Silakan Petrus. Halo, selamat siang Pak David, Mbak Lintang. Suara saya kedengeran ya? Kedengeran jelas. Iya. Saya mau tanya sih Pak, kan belakangan ini lagi populer banget web series lah intinya gitu. Sedangkan dulu kan ada namanya sinetron. Kalau kita ngomongin masalah budget, yang mana sih yang lebih besar di era sekarang ini gitu comparison-nya? Karena kita tahu kan ini pandemik ya, apakah budgetnya sama atau gimana gitu? Padahal dua-duanya sangat populer sekarang belakangan ini. Itu aja sih. Terima kasih. Ya, silakan Pak David langsung jawab. Iya, sebetulnya ya secara garis besar biasanya di OTT itu lebih tinggi daripada di TV, di sinetron. Sebagai gambaran aja, misalnya di TV itu 200 sampai 300 juta per jam. Gitu. Jadi kalau di OTT itu mungkin bisa 2, 3 sampai kalau di platform seperti Disney sama Netflix itu bisa mungkin 10 kali lipatnya per jam. Jadi rata-rata seperti itu. Tapi juga ada platform-platform yang lokal, yang nggak harus pakai bintang, yang produksinya juga nggak harus 5 hari syuting pakai Alexa, ya bisa lebih murah dari konten TV. Saya juga tahu ada web series yang 50 juta per episode juga ada gitu. Tergantung jadinya. Tapi kebanyakan kalau dalam definisi yang tadi saya paparkan, konten OTT yang saya maksud adalah konten-konten yang levelnya kualitasnya lebih tinggi tadi. Jadi tergantung kualitas mungkin. Itu yang jawaban yang saya berikan. Tergantung kualitasnya. Ya. Oke, udah cukup Kak Petrus. Terima kasih Mbak Lintang, Pak David. Kemudian nih, kalau kita udah bisa lihat di screen, ini ada pertanyaan-pertanyaan lagi teman-teman yang lain. Tapi ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya udah sempat dijawab waktu saya tanya ya. Ini ada lagi Ray Geber. Ray Geber boleh di-on-kan kameranya. Ray Geber. Kalau oke. Silakan Mas Ray. On kamera dan on. Oke, Mbak. Halo. Ya. Selamat sore, Pak. Mau nanya aja. Boleh tahu di Indonesia sendiri sistem distribusi. Jujur, tak pernah merasa. Apa ya, Mas? Bentar, Mas Ray. Ini kita ada kendala teknis. Ini pertanyaan Mas Ray saya bacakan ya. Kalau boleh tahu seperti apa jalur distribusi film atau web series di Indonesia, mulai dari PH sampai ke penonton, dan dari mana sumber keuntungan filmnya, gitu Pak kira-kira. Siap. Oke. Jalurnya kalau untuk film bioskop itu dari PH-nya mereka udah dari saat mereka mulai mau produksi itu mereka sudah menawarkan itu ke jaringan bioskop. Ada beberapa jaringan bioskop di Indonesia yang terbesar itu XX1 dan juga CGV, ada Cinepolis dan lain-lain. Jadi mereka akan tawarkan ke sana, biasanya di preview dulu oleh yang punya bioskop, dan biasanya kalau PH yang sudah sering
memberikan film-film dan cukup konsisten memberikan film-film, biasanya tentunya akan punya hubungan yang lebih baik, bisa mendapat layar yang lebih baik, waktu penayangan yang lebih menguntungkan. Ya, semua itu relatif sebetulnya, tapi kira-kira seperti itu. Biasanya yang paling menguntungkan tuh akhir tahun, habis lebaran, libur anak sekolah, yang pasti tidak berhadapan dengan Avenger, tidak berhadapan dengan Dilan dan Warkop, gitu kira-kira. Tapi ya kembali lagi, Dilan pun juga tidak muncul di saat-saat itu, tapi bisa juga menjadi salah satu film yang paling populer dan paling banyak penontonnya gitu. Tapi jalurnya distribusinya seperti itu. Nah, untuk film biasa dipotong pajak, biasa rata-rata itu 37.000, mungkin sekarang udah 40.000 kali, dipotong pajak 20%, dibagi 2 antara pemilik bioskop dan pemilik PH. Baru dari PH-nya itu ya tentunya dia bayar dulu di depan biaya produksi, penulis, semua biaya-biaya, dia biaya marketing dan lain-lain, baru nanti di belakang dia mendapat dana tersebut dari penjualan tiket. Dari situ sekarang sudah ada kesempatan untuk mendapat pendapatan tambahan. Kalau dulu kan jualan DVD ya, sekarang udah nggak ada kan DVD. Tapi sekarang bisa dilisensi lagi ke OTT platform. Jadi kalau dilihat di Netflix, di Disney Plus, di beberapa platform yang lain, banyak film-film Indonesia juga yang bisa ditonton di sana, itu juga dibayar dengan lumayan. Kalau sebelumnya, sebelum pandemi, TV-TV seperti SCTV juga banyak membeli film Indonesia. Tapi juga tidak semua film yang dibeli. Kira-kira satu tahun itu ada 130 film yang masuk ke bioskop. Paling SCTV setahun hanya beli 20-an film. Ada juga film-film, biasanya kebanyakan film horor yang masuk ke Trans juga. Di RCTI juga ada beberapa film yang tayang di sana. Jadi biasanya bentuk kerjasamanya antara film PH film dengan TV adalah dibantu promonya juga. Jadi ketika film itu mau tayang, akan ada iklan-iklannya, trailer-trailernya muncul di TV untuk memberitahu lebih banyak orang lagi untuk menonton. Nah, tapi sekarang ada kesempatan tambahan itu, yaitu menjual ke OTT. Bahkan ada film-film yang direct ke OTT sekarang. Tidak lagi tayang di bioskop, karena mungkin bioskopnya belum buka, takut nantinya juga udah basi gitu, misalnya udah ditayangin dulu deh launchingnya di Netflix gitu misalnya. Nah, ada beberapa film seperti itu, saya rasa yang suka nonton Netflix pasti tahu judul-judul apa saja. Nah, itu juga biasanya sudah di cover cost-nya plus untung gitu. Nah, rata-rata biasanya untungnya itu 20-25% kalau dibeli putus, atau kalau tidak dibeli putus, biasanya dia hanya membayar 60-70% dari biaya. Jadi Netflix akan minta, oke, biaya lu berapa sih? 10M, ya udah aku bayarin 6M ya, atau 7M misalnya, negosiasi. Tapi kalau dibeli putus, jadi milik saya selamanya nih, IP-nya semuanya jadi milik saya nih, ya kan? Ya udah, dibeli 12M, misalnya kira-kira seperti itu. Kalau web series, mirip-mirip sama tadi yang direct to OTT film sebetulnya. Di Indonesia sih setahu saya belum ada yang lisensi, semuanya beli putus. Ya, tadi dikasih untung 20% kira-kira. Jadi dari PH, bikin konsep, pitch jualan ke platform, tadi ada proses development dulu, dari development mereka bilang oke, saya suka nih, jalan, udah dikasih budgetnya, dikasih DP dulu, mulai produksi udah mencapai level sekian, dikasih lagi uang tambahan, jadi dibiayai oleh si platform tersebut, kira nanti tayang, karena itu dibeli putus, udah ada keuntungan sekitar 20% yang diterima oleh PH. Tapi semua hak terkait barang tersebut, hak ekonominya udah milik si platform tadi kira-kira. Nah, saya yakin ke depannya kalau polanya udah ketemu, saya yakin dari PH pun akan ingin mempertahankan hak ciptanya sebetulnya. Jadi nggak mau dijual putus. Nah, seperti banyak drama-drama Korea itu biasanya jualannya lisensi tuh tadi yang dibayar 60-70% tadi. Gitu. Jadi sebetulnya belum menutup ongkos nih, tapi dia tahu saya bisa jual lagi tahun depan, saya bisa jual lagi ke orang lain, banyak platform yang mau. Lama-lama saya lebih untung, mendingan saya nggak usah jual putus. Nah, itu. Tapi kalau di Indonesia mungkin orang masih, ini habis saya jual sekali ini, tahun depan masih ada yang mau beli nggak ya? Udah mendingan jual untung dulu deh. Nah, itu. Oke. Paling mahal berapa Pak kalau boleh tahu tuh SCTV beli film? Kalau film ada yang sampai 4 miliar mungkin. Ya. Berapa lama Pak? 2 tahun. 2 tahun 4 miliar. Ya. Oh. Tapi ada juga yang gratis. Oh ya, karena ini kan apa namanya, join lah ya Pak ya untuk ini. Ya, terutama jadi pertimbangan itu ada 2 pertimbangan. Satu, ratingnya bagus nggak ya kira-kira? Lagi heboh nggak ya? Gitu. Kalau semua orang lagi hebohin, ya kita bayarnya berani mahal dah.
Sorry, tadi 4 miliar tuh bundling sama 2 film lain yang kita sebetulnya nggak terlalu mau. Jadi udah dapat 3 film gitu. Tapi sebetulnya ya film ini yang mau ditahan sama dia gitu. Kalau ini nggak dibeli, kita nggak dikasih. Kalau 2 film itu nggak dibeli, kita nggak dapat yang film itu. Gitu. Nah, itulah pinter-pinternya harus begitu tuh. Sama dari Hollywood gitu misalnya Pak, sama nggak Pak harganya? Kalau film Hollywood biasanya itu tayang di TV-nya itu. Kalau di sekarang kan film di Indonesia dulu sebelum ada OTT, film di Indonesia itu tayang 6 bulan setelah tayang di bioskop. 6 sampai 8 bulan setelah tayang di bioskop. Ya kan? Jadi sekarang tayang nih 8 bulan lagi udah bisa tayang di TV. Kalau di Hollywood 3 tahun lagi baru boleh tayang. jadi nggak bisa jualan seperti itu tuh. Jadi mereka cara jualannya adalah output deal. Biasanya studio seperti Disney akan datang ke channel TV lalu bilang, kasih saya berapa puluh juta dolar ya. Nanti saya kasih kamu berapa film, berapa persennya 5% film baru, sisanya film jadul gitu. Nah, itu pinter-pinternya orang sana deh. Kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut ke next question nih Pak dari Ayu. Ayu silakan on kamera dan on mic untuk pertanyaannya. Ayu, apa sudah bisa ditemukan Ayu? Adakah Ayu? Kalau nggak ada, kita next lagi ke next question-nya. Ada di sini Wilda. Wilda, dipersilakan Wilda. Halo. Ya, oke. Belum masuk ya Wilda? Udah ini belum? Halo. Ya, oke. Silakan Wilda. Oke, selamat sore Pak Davin. Saya Wilda dari Bekasi. Jadi pertanyaan saya, kebetulan kan saya juga mahasiswa film. Nah, saya sering dengar emang kesulitan, salah satu kesulitan terbesar dari industri perfilman Indonesia ini adalah memang kesulitan dana. Jadi menurut Pak Davin ini solusinya bagaimana ya Pak? Untuk mengatasi kesulitan dana, ataukah kita bisa misal kita bisa mencari co-producer dengan luar atau bagaimana? Nah, itu Pak pertanyaan saya. Makasih. Oke, terima kasih. Ya, kebetulan nama saya David. Jadi untuk dana, ini dia tadi kalau balik lagi ke money versus creativity. Menurut saya, kita perlu tahu secara historis di Indonesia itu maksimal bisa dapat berapa sih? Rata-rata bisa jual berapa sih? Tadi kalau kita lihat kan rata-rata satu film itu pendapatannya 14 miliar. Kalau kita lihat dari slide di awal. Ya, jadi rata-rata satu film itu 14 miliar. Berarti ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah ya. Nah, ketika ada film seperti tadi film Dilan yang atau film Warkop yang dia 200 miliar sendiri misalnya, berarti kan ada film-film yang dapatnya kurang dari 14 miliar berarti. Nah, kalau dari perhitungan dari historical nih, historical adalah 130 film, total uang yang diterima oleh industri 120 juta dolar, 120 juta dolar dipotong pajak, dibagi 2, kira-kira tinggal 800 miliar. Jadi 800 miliar dibagi 130 film. Gitu. Dari situ, menurut statistik, rata-rata film itu biaya produksinya 4 miliar. 4 sampai 7 miliar biasanya range-nya. Let's say kita ngambil 4 miliar deh. 4 miliar itu berarti dia harus bisa jual sekitar 250.000 tiket untuk break even. Kalau yang di bawah 250.000 tiket udah good luck tuh. Mesti punya bantuan jualan ke Netflix sama ke Disney Plus baru bisa tutup. Oh sorry, 2 kali lipat itu jadinya. Oh enggak betul, 250.000 tiket, betul. Jadi kembali lagi, 130 film itu berapa banyak yang bisa jual lebih dari 250.000 tiket? Kalau budgetnya 4M ya, kalau budget 7M, berarti dia harus bisa jual 350.000 tiket minimal. Atau 400.000 tiket lah. Jadi kalau dia tidak bisa menjual itu, berarti dia rugi. Kalau budgetnya 10M, harus jual 500.000 tiket. Kalau budgetnya 20M, harus bisa jual 1 juta tiket, dan so on and so forth. Gitu. Jadi kembali lagi nih, kesulitan dana itu dihitungnya dari mana? Tadi kembali lagi saya sudah memberikan contoh juga, ada kok film luar yang bisa dibuat dengan 800 juta rupiah, Blair Witch Project bisa dijual sampai 3,7 triliun.
Mm-mm. Nah, tapi kalau misalnya dari pembuat, dari produsernya atau dari pelaku, dari orang kreatifnya memang pengen bikin film yang 30 miliar gitu kan, atau 40 miliar, ya pantesan akan kesulitan dana gitu. Karena kembali lagi rata-ratanya film dapetnya 14 miliar nih, mau keluar duit 40 miliar ya, mesti kuat dulu. Kalau nggak kuat secara finansial akan stres pasti. Ya, waduh gimana nih, nggak nutup nih gimana? Nah itu yang menurut saya sih sekarang udah banyak juga perusahaan-perusahaan investasi film, banyak venture capital yang mulai invest di film karena mereka merasa ini seperti startup sebetulnya yang bisa berdapat hasil berkali-kali lipat dan masa pendapatannya bisa lama karena ada lisensi ke perusahaan-perusahaan streaming dan OTT. Jadi itu bisa didanai juga oleh mereka. Dan saya lihat sekarang ini dari yang ada di bioskop 2 bulan terakhir ini juga banyak film-film seperti itu. Solusi jangka panjangnya, ya menurut saya kita harus punya film yang sangat berkualitas, saking berkualitasnya itu ditonton banyak orang. Orang nggak mau nonton pun jadi pengen nonton. Salah satu fenomena itu menurut saya dulu pernah berhasil itu Cek Toko Sebelah. Gitu. Itu salah satu film yang berhasil, dan Dilan juga sama. Salah satu film yang saking hebohnya, orang yang biasa nggak nonton film Indonesia ikut nonton film Indonesia. Nah itu bagaimana caranya bisa membuat itu kombinasi dari kreatif dari segi kontennya dan kreatif dari segi pemasarannya tuh, membuat orang ngomongin, wah reuni, wah heboh, bikin apa gitu. Jadi kemanapun kita pergi kok kayaknya semua orang nonton ya, oh dia nggak boleh ketinggalan nih. Nah itu terutama di Indonesia itu sangat efektif tuh hal-hal seperti itu. Ya, takut ketinggalan gitu, pengen tahu, kepo gitu. Jadi solusinya adalah dengan kreativitas tadi. Dengan apa kesulitan yang ada, kita tetap bikin, tetap bagus. Gitu sih. Kalau berharap orang yang danain, kalau kita selalu bilang bahwa minta pemerintah danain seperti di Korea, ya pemerintah mau kasih makan, kasih kesehatan aja udah susah gitu. Kalau disuruh ngurusin ini juga agak berbeda nih sama kondisi di sana gitu. Iya, Jadi iya. pasti ada prioritas. Ya. Oke, terima kasih Wilda. Ini tadi ada pertanyaan yang bagus banget, cuman kayaknya dia nggak bisa on camera on mic. Ini yang dari Ayu ini Pak. Rating dan share, apakah menjadi bumerang untuk industri sinetron? Padahal sampel Nielsen hanya 11 kota, sedangkan di Indonesia ada 33 provinsi, 33 kota besar. Gimana nih Pak? Ya, ini sebetulnya akan ekspansi. Jadi tahun 2022 ini TV analog akan beralih ke digital dan Nielsen pun akan menambah samplingnya di tahun 2022 dan 2023 untuk bisa mencakup lebih banyak kota-kota. Mungkin tidak sampai 33 provinsi, tapi akan lebih banyak gitu. Kalau soal sampel Nielsen, ya itu istilahnya kalau bukan Nielsen siapa lagi gitu. Kembali lagi, kalau nggak ada yang mengukur, kita nggak bisa jualan. Jadi, apakah ada yang bisa memberikan alternatif terhadap Nielsen? Itu yang menjadi selalu pembicaraannya. Gitu. Banyak yang sudah mencoba dan belum pernah berhasil. Gitu. Bagaimana bisa membuat suatu pengukuran yang bisa dipercaya bersama-sama dari TV, dari PH, dari pengiklan, seluruh industri bisa percaya bahwa hasilnya itu betul, tidak ada kecurangan, bisa dipercaya, dan bisa menjadi basis untuk pembelian iklan. Nah, selama tidak ada, ya apa yang ada ya dipakai. Kira-kira gitu. Ya kalau soal bumerang udah pasti. Semua orang kalau share-nya lagi jelek, ya pasti curang nih Nielsen nih. Gitu. Kalau lagi bagus, kayaknya emang udah betul ya. Emang begitu hasilnya gitu. Nah, jadi menurut saya kembali lagi ke untuk kita sebagai pelaku industri, apalagi di TV, egonya buang ke laut dulu. Gitu. Kita nggak perlu pakai. Kita lihat aja, oh angkanya jelek, berarti kita harus berubah. Kita harus lebih baik lagi. Angkanya bagus, kita harus bikin lebih bagus lagi. Nah, gitu. Oke, satu lagi penanya yaitu Yaswin, boleh Yaswin di-on-kan kamera dan mic-nya. Silakan Yaswin. Halo, ya selamat sore Pak David. Pak David, saya ada pertanyaan begini Pak David. Ini kan semua cluttered sekali ya antara sinetron, web series dan lain-lain untuk bisa bersaing kompetisinya.
Itu di lokal saja Pak David punya pengalaman pasti sangatlah sulit. Sekarang pertanyaan saya, kalau di tingkatan internasional Pak David, seberapa mungkin web series Indonesia itu tembus ke platform-platform internasional? Apakah formulanya menurut Pak David kita sudah punya ketemu rumusannya? Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Yaswin. Jadi jawaban pendeknya adalah belum. Kira kalau kemarin menurut statistiknya ada 50.000 ini film ya, 50.000 film yang dibuat oleh seluruh dunia dalam 1 tahun. Ini tahun 2019 sebelum pandemi tentunya. 50.000 film, padahal dunia hanya membutuhkan 600 film. Gitu. Optimalnya cuma 600. Jadi persaingannya adalah 1% chance sebetulnya. 1% chance untuk sukses. Nah, kira-kira juga mirip-mirip juga di Indonesia. Yang 130 film yang jackpot ya cuma 1-2 film gitu. Dan untuk bisa menembus ke pasar internasional, menurut saya perlu konsistensi dari seluruh industri sih. Sama yang seperti, kalau menurut saya patokan utama, kalau kita mau membandingkan diri dengan Amerika agak susah. Karena mereka udah lama sekali, udah didana. Memang ini secara negara udah menjadi strategi mereka untuk menyusup kulturnya ke seluruh dunia gitu. Jadi disupport habis nih industrinya. Nah, yang menarik adalah Korea bisa berhasil. Dari negara yang baru selesai perang tahun 70-an, miskin tahun 90-an, tahun 2020 mulai bangun ini bangun itu, sekarang menjadi udah lebih hebat dari Jepang nih dari segi kultur. Ya kan? Mungkin nomor 2 di dunia nih udah setelah Amerika gitu. Nah, jadi kita perlu melihat kok bisa berhasil ya? Apa yang membuat mereka berhasil ya? Nah, kembali lagi, idealisme itu kita mau pertahankan atau tidak nih? Kembali lagi kita punya kultur tuh banyak hal-hal yang tidak mengizinkan kita untuk sama dengan Korea loh. Cara berpakaian, operasi plastik, orang-orang digembleng dari umur 7 tahun, latihan 7 tahun, jauh dari orang tua mereka, tinggal di asrama untuk belajar dancing, singing, acting, dioperasi pula. Untuk kesempurnaan itu yang bisa mencapai taraf internasional. Nah, itu sulit menurut saya. Tapi kita bisa mendapat sukses juga seperti The Raid, menurut saya dulu pernah sukses, dinilai sangat bagus di internasional. Gundala juga sebetulnya diterima dengan baik di internasional. Salah satu film kita yang cukup dinilai baik di internasional. Dan ada beberapa film lain, tapi saya nggak begitu ingat. Hanya kembali lagi tadi, seberapa banyak kita mau berpegang kepada prinsip kultur kita. Karena Korea itu melepas, nggak ada Korea-Koreanya di situ. Kultur Koreanya itu apa dari drakor yang sekarang. Jadi itu kan contoh ya kalau kita mau lihat. Apakah ada formula untuk bisa mencapai itu? Tentunya bisa aja. Tapi saya hanya bisa melihat dari data. Saya belum mendapat satu formula yang saya rasa bisa cocok untuk Indonesia untuk masuk keluar. Pemikiran saya lebih ke kenapa nggak kita tiru aja, lebih gampang. Gitu sih Pak. Tapi mungkin satu hal yang mungkin menarik adalah negara-negara seperti negara Arab, Turki, India, Malaysia, itu juga pasar yang cukup menarik dan cukup besar. Itu mungkin lebih cocok ke kita. Gitu. Dan itu juga dibuktikan oleh Turki. Turki 20 tahun yang lalu juga sama. Produksinya juga 300 juta per episode, Pak. Sekarang produksinya bisa 7 miliar per episode. Karena mereka berhasil masuk ke Arab. Dan Arab bayarnya mahal. Tapi kembali lagi, tetap standar ganteng cantik itu menurut saya mutlak gitu. Jadi banyak orang relatif enggak. Menurut saya nggak bisa. Emang coba aja lihat drama Turki. Emang ada yang nggak ganteng nggak cantik coba. Jadi orang nggak bisa double standar menurut saya. Idealisme harus dibuang dulu, dikesampingkan dulu gitu. Kita lihat aja, komersilnya adalah wah yang sukses-sukses seperti ini. Kita harus lebih ganteng, lebih tinggi, lebih cantik dari mereka. Tinggi-tinggi semua kan. Kalau sekali lihat kan, waduh. Kalau lihat Turki mah, ya itu yang bagaimana kita bisa menyamakan kedudukan itu. Harus ada satu bridge, satu era artis kita yang dibikin sampai sedemikian rupa. Di shape sampai sedemikian rupa, dan itu butuh waktu dan butuh investasi yang panjang. Kalau hanya dari segi cerita aja, ya kita betul-betul harus menggali dalam ke kultur kita untuk mencari sesuatu yang sangat menarik.
sebetulnya banyak sih, kayak zaman Sriwijaya, zaman Majapahit, dan lain-lain. Tapi kembali lagi butuh budget yang cukup besar untuk bisa mewujudkan itu menjadi Game of Thrones Indonesia misalnya. Jadi belum ketemu formulanya, Pak. Oke. Kayaknya udah cukup ya, Kak Yaswin. Satu pertanyaan terakhir nih ya teman-teman sekalian. Ini ada pertanyaan dari Ventita, silakan. Ventita. Oke, kalau Ventita. Selamat sore, Kak. Hai. Iya, sore. Sore. Oh, Bapak ya, ini saya maaf mau menanyakan untuk sistem dalam PH seperti Cinema Art, apakah juga bisa membuka peluang kerjasama dengan asosiasi seperti asosiasi penulis ya, Pak? Seperti itu untuk dalam proyek-proyeknya. Iya. Iya. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Fenty. Ya, kita sangat terbuka untuk kerjasama. Hanya saja memang karena cukup banyak ide-ide cerita yang kita terima dari segala arah. Ada yang hubungi saya juga, ada yang hubungi banyak dari tim saya. Dan jujur mungkin tahun ini udah dapat lebih dari 1000 ide cerita mungkin ya. Dan kita juga karena produksi, kalau untuk produksi sinetron setahun cuma ada 10 judul. Web series pun kita hanya membuat 5 judul tahun ini. Jadi hanya 15 cerita yang akhirnya diwujudkan menjadi sesuatu. Dan dari situ kita butuh tim yang mensortir itu. Nah, makanya kenapa kita bekerja sama dengan Goodscript untuk melakukan itu. Jadi Goodscript yang akan melihat nih mana ada penulis yang potensi, asosiasi penulis dan lain-lain, yang membantu kita untuk melihat, mensortir dari ribuan cerita itu untuk diwujudkan, dan tentunya dibantu juga dengan tim Goodscript yang banyak penulis-penulis yang sudah sangat pengalaman di sana. Kalau perlu diasah lagi, dibuat lebih cocok lagi, lebih sejalan lagi untuk TV, untuk web series, nah mereka juga bisa bantu. Nah, di kita sebetulnya kita juga bekerja sama dengan Gramedia. Kita melakukan The Writer Show atau kompetisi penulis. Tahun ini diikuti oleh 1.500 penulis. Sudah ada 27 finalis yang dipilih. Dan kita juga sudah komit akan membuat satu dari judul mereka. Jadi kita juga bekerja sama dengan Gramedia dalam hal itu. Dan ada beberapa tim penulis lain juga yang melakukan ini di Cinemat, tapi memang untuk web series terutama itu ada di Goodscript untuk Cinemat. Gitu. Jadi open, cuma kalau dikirim, kalau saya nggak langsung bales, mohon maaf, karena memang banyak yang kirim. Terlalu banyak. Oke, Mbak Fenty, terima kasih. Nah, teman-teman sekalian, buat teman-teman ini pertanyaan banyak banget, Pak. Ternyata ada ratusan nih pertanyaan. Tapi buat teman-teman yang masih pengen bertanya dengan Pak David, silakan direct message aja di Instagramnya Good Scriptwriter setelah acara ini selesai. Jadi jangan khawatir, nanti kita akan coba menyampaikan ke Pak David. Ini masih ada pertanyaan, nanti kita akan balas lewat Instagramnya Good Scriptwriters ya setelah acara. Terima kasih banget Pak David. Teman-teman sekalian, ini kita masih ada satu sesi lagi, yaitu sesi door prize. Jadi untuk teman-teman Good Audience yang sudah berpartisipasi dalam sesi Q&A, sekarang nih kita sebelum mengakhiri acara kita mau bikin door prize. Jadi ada 3 pertanyaan berupa kuis seputar Good Talks dan Good Talks episode 3 ini, terutama dari materi yang diberikan oleh Pak David. Silakan scan di sini untuk join sessionnya. Jadi kuis ini akan kami adakan melalui Slido lagi. Jadi silakan dibuka kembali Slido yang tadi untuk mengikuti kuis. Atau bisa diakses linknya melalui kolom chat. Di chat ada nih, dan QR code yang ditampilkan di sini. Nah, teman-teman silakan pilih tab polls yang ada di sebelah tab Q&A untuk ngikutin kuis ya. Nanti kuis berlangsung di layar akan terlihat progres kuis. Jadi ada 3 pertanyaan dan masing-masing pertanyaan akan diberikan waktu hingga 1 menit untuk menjawab. Nah,
Setiap selesai menjawab pertanyaan akan terlihat skor ranking sementara, nanti kita akan munculkan di sini. Dan di akhir akan terhitung secara otomatis hasil final ranking quiz. 3 orang ranking teratas akan mendapatkan door prize berupa GoPay sebesar 50 juta rupiah. Enggak, nolnya kurang 1. 50.000 lumayan, 50.000 buat beli bebek goreng sama es campur ya. Jadi saya ulangin lagi, 3 orang ranking teratas akan mendapatkan door prize berupa GoPay sebesar 50.000 rupiah. Nah, sebelum kita mulai kuisnya, kami memberikan waktu selama 2 menit buat teman-teman good audience untuk masuk ke dalam link kuis di Slido. Coba sekarang juga teman-teman cek dan mengisi kuisnya ya. Udah siap? Kita mulai dari sekarang ya, teman-teman fokus ke device masing-masing selama mengikuti kuis. Silakan panitia memulai kuisnya. Silakan panitia memulai kuis. Oke, udah siap teman-teman. Jangan lupa 50.000 itu penting banget. 1 juta tanpa 50.000 nggak jadi 1 juta. Oke, kita lihat yang udah join. Ada Shirley, Silviana Putri, Ray Geber, Wiviano Rizky, Shilnafat, Omar Sika, Rizky Andayan, tambah lagi. Ada, ini ada bapaknya anak-anak nih, Ernovian Ismail nih, ikutan juga dia. Ada Ali Musobi, ya tadi udah nanya, nanti dilanjut. Tadi pertanyaan Ali Musobi udah terjawab juga ya dari Pak David. Ayo, siapa lagi? Silakan join quiz. Jangan lewatkan kesempatan mendapatkan GoPay sebesar 50.000 rupiah. Kalau tadi teman-teman udah mengikuti materi yang udah dipaparkan oleh Pak David, ini pertanyaannya nggak jauh-jauh kok dari situ. Oke, udah mulai tambah lagi. Ada Raihan Putra, Baik Cynthia, Nelly Purnamasari, Ayu Putri Utami, Albaran Syah Yusuf. Oke, udah selesai ya. Kita tutup nih. Kita tutup ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang udah mengikuti kuis. Nah, sekarang kita akan melihat. Nah, ini dia pertanyaannya ya. Di bawah ini, mana yang bukan termasuk dari ragam jenis produser film? Ada eksekutif produser, curve produser, dan line produser. Jadi yang mana nih jawabannya? Ya, bisa sudah ini ya, sudah dipilih ya. Masih ada waktu lagi nih. 30, 29, 28, oke, sedikit lagi selesai. Oke, udah mengisi semua. Kita akan menuju ke pertanyaan berikutnya. Yang takut salah mungkin boleh mencet-mencet lagi, tapi tambah makin salah ya udahlah, nggak apa-apa. Kalaupun salah ya udahlah ya, namanya nasib, mau diapain lagi ya kan. Kadang-kadang kita suka berada dalam pilihan sulit. Oke, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, next question. Oke. Enggak. Udah jawabannya? Jawabannya sudah. Diana MZR, kemudian Afifah, ini Afifah yang mana ya orangnya? Terus ada Ventita, oke, 3 pertama ini yang mendapatkan skor, mendapatkan GoPay 50.000 rupiah. Belum, sorry, salah informasi belum. Udah seneng tuh. Oke, balaslah semua yang lain ya. Hajar tuh 3 orang yang tadi tuh. Acara ini merupakan Good Talks. Episode keberapa? Ke-100. Episode perdana, episode ketiga, episode kedua. Dan jawabannya adalah episode keberapa? Episode keberapa? Ayo cepetan jawab. 6 detik lagi. 3, 2, 1. Oke. Ya, mari kita lihat episode ketiga. Iya, benar nggak sih? Ya benar, episode ketiga ya. Kita lihat
Aduh nih Afifah lagi nih, cobalah nih Afifah nih. Dina, oke Dina, Shilna, Fat, Wilda, dan ini kenapa cewek semua? Ayo dong, cowoknya mana nih? Cowoknya mana nih? Ayo dong. Makanya tempel handphone tuh di depan, jangan suka ghosting cowok tuh makanya. Cewek nih paling cepet. Oke, pertanyaan berikutnya. Dalam tahap produksi apa saja tugas seorang produser? Coordination, pitching, assist, release. Kurang satu nih, ngeluarin duit. Kita mintanya memproduser, ngeluarin duit nih kurang satu nih. Apa pekerjaan, apa tugas seorang produser? Yuk dijawab. Masih ada 42, 41. Oke, 38 detik lagi yuk, cepetan jawab. Kayaknya sih nanti yang menang tuh seru nggak ya? Yang menang tuh bukan yang peringkat 1, 2, 3, tapi peringkat paling belakang. Wah. Boleh nggak sih gue rubah peraturannya? Boleh kali ya. Oke, ya. Apa tugasnya seorang produser? Ini sih seru ya. Ini seru banget nih. Soalnya perlu spesifik sebenarnya tugas seorang produser kalau dari tadi udah dibilangin. Oke. Coordination, pitching, assist, release. Iya. Sebenarnya pitching juga termasuk tugasnya produser sebenarnya kalau misalnya lagi mau jualan juga dia harus pitching juga sih. Tapi emang lebih ke koordinator dia ya. Oke. Dan sekarang congratulations Dina MZR dan Afifah dan Dani. Oke. Jadi 3 ranking teratas mendapatkan Rp50 dari GoPay ya. Terima kasih banget. Selamat untuk para pemenang tadi. Dan untuk para pemenang itu setelah selesai acara silakan untuk langsung menghubungi panitia melalui Instagram Good Scriptwriters atau hubungi kontak person yang ada di pengumuman itu ya, kontak personnya. Nah, buat yang belum kebagian jangan sedih loh, karena kita akan buka 3 door prize lagi melalui Instagram kita @goodscriptwriter. Sudah pada follow belum? Kalau belum langsung follow sekarang juga. Setelah acara ini selesai, jadi pantengin terus Instagram kita. Nah, oke. Sekali lagi terima kasih pada semua teman-teman Good Audience dan semoga Good Talks yang telah diadakan dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Dan untuk dokumentasikan acara hari ini, boleh semuanya di on screen kan? Semuanya kameranya di on kan? Terus tim Good Talks mungkin dipersilakan kepada Kak Fauzi untuk memandu kita mau foto bersama. Oke, halo untuk untuk teman-teman Good Audience, silakan untuk buka dulu kameranya sebelum kita foto bersama. Oke, rapi-rapi dulu. Setelah rapi-rapi, siapkan gayanya. Oke, aku hitung ya, 1 sampai 3. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Silakan saya kembalikan kembali Intang. Oke, Fauzi, terima kasih banget udah memandu kita. Dan sekali lagi teman-teman sekalian, untuk kalian yang masih belum kebagian jangan sedih. Langsung ke Instagram @goodscriptwriters setelah acara ini selesai ya. Oke. Acara Good Talks ini akan terus ada, insya Allah tahun depan kita juga akan ada lagi dengan topik-topik yang lain. Dan hari ini kita sudah tuntaskan bertepatan dengan hujan yang udah selesai juga di luar. Oke, sorry. Nah, selanjutnya tuh kami mengharapkan partisipasi teman-teman Good Audience untuk mengisi form evaluasi. Kok saya kayak orang Sunda ya. Jadi mengisi form, emang form. Kalau orang Sunda bilangnya form ya, evaluasi. Form ini karena kita orang Ciputat, jadi ngomongnya form evaluasi Good Talks episode 3. Nanti ini isi nih QR ini ya, silakan diisi.
Jadi form ini bisa diakses sama teman-teman, di kolom chat juga ada. Tolong diisi supaya teman-teman bisa dapat sertifikat. Jadi kalau teman-teman pengen sertifikat, isi ini nanti kita bisa mengirimkan sertifikatnya. Jadi form ini sangat penting ya buat teman-teman sekalian. Jadi sekarang kita udah sampai di penghujung acara. Terima kasih Pak David masih ada. Terima kasih kepada Pak David yang udah meluangkan waktunya. Semoga kelahiran putranya dilancarkan ya Pak. Kita semua doain buat Pak David. Dan Terima kasih. Untuk tim webinar Good Talks juga terima kasih banyak udah membantu kita untuk episode 3 kali ini. Dan untuk teman-teman Good Audience yang mendaftarkan diri untuk mengikuti acara ini, kami mau informasiin nih tentang sertifikatnya akan dikirimkan 2 minggu setelah acara ya. Jadi untuk teman-teman Good Audience yang masuk melalui QR Code atau link dari Instagram kami hari ini, mohon maaf nggak bisa dapat sertifikat ya karena sertifikat hanya untuk yang sudah mendaftarkan sebelumnya melalui loket.com. Jadi, tapi penting banget untuk mengisi form evaluasi ya. Nah, saya sebagai moderator pamit undur diri dulu. Terima kasih untuk teman-teman Good Audience yang udah mengikuti rangkaian acara Good Talks hari ini maupun 2 episode sebelumnya. Sampai jumpa tahun depan. Selamat tahun baru, Merry Christmas untuk yang merayakannya dan salam Good Talks, salam sama-sama belajar. Jangan lupa follow Instagram @goodscriptwriters. Terima kasih semuanya. Bye.